Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Rabu tanggal 17 Juli 2024. Dari Bukit Sion saya menyapa Ibu Bapa, semoga dalam keadaan yang sehat dan boleh menikmati berkat dan karunia Tuhan. Kita akan memulai aktivitas kita hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 6 ayat 16 sampai 23 sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan daripada firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. 2 Samuel pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan demikian. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, "Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya." Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, "Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah. Tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati." Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, sungguh indah firman Tuhan yang kita baca tadi ini, di mana bercerita tentang pemindahan tabut ke Yerusalem. Betapa Raja Daud bersukacita ketika ia dapat membawa tabut perjanjian ke kotanya, ke kota Daud. Apalagi setelah binasanya Usa, ketika pertama kali Daud membawa tabut perjanjian. Sukacita Daud tidak mengherankan, karena tabut perjanjian itulah kehadiran Tuhan bagi umat Tuhan. Kehadiran Tuhan bagi umat Tuhan merupakan jaminan dan pelanggengan keberadaan umat Tuhan itu sendiri. Apa yang kita bisa dapatkan dari firman ini? Apa yang bisa kita pahami, yang kita bisa tangkap dari firman ini? Adakah ekspresi sukacita yang besar dan rasa syukur yang mendalam atas penyertaan Yesus di dalam kehidupan kita? 2 Samuel 6 ayat 16 sampai 23. Ketika kita membaca teks ini, kita bisa merasakan akan kegembiraan dan sukacita yang besar dari Raja Daud. Alkitab mencatat bagaimana Daud meloncat-loncat dan menari-nari bagi Tuhan. Tentu kita tahu kalau orang
orang sangat gembira, dia tidak akan menahan dirinya. Dia dengan spontan menari-nari, dia akan meloncat-loncat. Kebiasaan orang-orang Israel adalah mereka suka menari-nari dengan gambus dan kecapi untuk menggambarkan riang gembiranya mereka. Inilah ekspresi Raja Daud ketika dia tahu tabut perjanjian telah kembali ke kotanya. Karena itu menggambarkan Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Namun ibu bapa, saudara-saudara, bukan itu saja. Daud juga membawa korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Korban ini adalah korban syukur kepada Tuhan. Raja Daud melakukan itu sebagai ekspresi dari sukacitanya karena tabut perjanjian itu kembali ke kota Daud. Kita adalah orang-orang percaya di mana Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan selalu bersama dan menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apakah ada ekspresi sukacita besar dan rasa syukur atas penyertaan Tuhan? Sukacita dalam hati kita tidak pernah dapat disembunyikan. Jikalau sukacita itu ada di dalam hati kita, pasti nyata dalam kehidupan yang konkret di dunia ini. Tuhan membela kita. Tuhan ada bersama kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan menyediakan berkat-Nya bagi kita. Apakah hal ini tidak membuat hati kita bersukacita? Penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Bukankah ini selayaknya kita mengucapkan sukacita yang besar? Sukacita sangat besar. Itu diperlukan dalam hidup kita, supaya kita cakap menanggung segala pergumulan yang kita hadapi di tengah dunia ini. Sukacita kita yang terbesar adalah Tuhan mau menyertai hidup kita. Jikalau Tuhan menyertai hidup kita, apa yang kita khawatirkan dan takutkan, biarlah hari ini kita akan merenungkan betapa bahagianya kita. Karena kita adalah orang-orang yang penuh dengan kegembiraan. Karena Tuhan hadir bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami. Biarlah lewat firman ini dapat memperlengkapi sukacita kami. Karena kami merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Sama seperti Raja Daud bersukacita karena kehadiran Tuhan bersama-sama di dalam hidupnya. Hari ini ya Bapa, kami akan melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami. Dengan iman kami percaya kuasa, kasih, rahmat, berkat, pertolongan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan menolong kami dalam tugas dan tanggung jawab kami, dalam pekerjaan kami. Sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai ASN, sebagai tenaga kesehatan, sebagai polisi, sebagai tentara, apapun profesi kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan. Tuhan akan memberikan kemampuan bagi setiap pribadi agar kami mengangkatnya menjadi saluran berkat-Mu. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk orang-orang yang bergumul. Bergumul karena sakit penyakit. Bergumul karena masalah keluarga. Bergumul karena masalah ekonomi. Bergumul karena persoalan-persoalan hukum. Seperti saudara-saudara kekasih kami yang ada di penjara. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati, menguatkan dan menopang mereka. Agar mereka juga boleh dikuatkan. Dan Tuhan ada di sana. Bapa di surga, kasihani kami. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan, dalam perjuangan, dalam menuntut ilmu. Berkati juga orang-orang tua kami, para lansia yang dalam ketidakberdayaan, yang dalam keterbatasan. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka dan mereka juga boleh menikmati lawatan
kuasa dan kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Dengarkan permohonan kami. Karena kami berdoa kepadamu, kami bersyukur kepadamu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.